Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh berkah ini alhamdulillah kita bisa duduk kembali bersama mempelajari tentang masalah fikih, zikir dan doa melalui kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang celaan bagi orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh mengatakan inna masalal ghafili an dzikrillahi masalul mayyit. Sesungguhnya permisalan orang yang lalai dari zikir kepada Allah seperti mayit. Jadi keberadaan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah dia, maka dia seperti mayit. Tidak ada ruh pada jasadnya. Mayit tidak ada ruh. Wa qad taqaddama ma'ana anna adh-dhikra huwa hayatul qulubi haqiqatan. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya zikir itu merupakan hayatul qulub, kehidupan bagi hati kita. Haqiqatan, secara hakikat. Fala hayata laha biduni. Maka tidak ada kehidupan bagi hati tanpa adanya zikir. Tanpa adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hajatuha ilaihi a'zamu min hajatis samaki ilal ma'. Dan kebutuhan hati kepada zikir itu lebih besar porsi kebutuhannya daripada kebutuhan ikan terhadap air. Bisa kita bayangkan jemaah, ikan itu sangat butuh dengan air. Dalam hitungan beberapa menit atau bahkan detik, katakanlah menit, seseorang ikan itu akan mati tatkala dia dipisahkan dari air. Karena air itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dia butuhkan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya kebutuhan hati kita terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar daripada kebutuhan ikan terhadap air. Ini menunjukkan
bahwasannya hati ini betul-betul butuh untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati itu akan menjadi hati yang hidup, bukan hati yang mati. Kemudian kata Syekh, fal qalbu dzakir huwal qalbul hayy. Hati orang yang berzikir itulah hati yang hidup. Wal qalbul ghafil huwal qalbul mayyit. Sedangkan hati yang lalai itulah hati yang mati. Itu kata mu'alif di sini, ya. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sahihain min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa al-Asy'ari, bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya atau dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, apa kata beliau? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya, walladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Permisalan antara orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, masalul hayy wal mayyit, persis seperti permisalan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Wa fi lafzi Muslimin, dan pada lafaz yang ada dalam riwayat Muslim, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Permisalan rumah yang disebutkan padanya zikir, yang dibuat zikir di dalamnya, dan rumah yang tidak dibuat zikir di dalamnya, masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Subhanallah. Sungguh perbedaan yang sangat jauh jamaah antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kemudian kata Syekh berikutnya, fa fi hadza tamsil, maka pada perumpamaan ini, kama yaqulu Syaukani rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, manqibatun lidzakiri jalila. Beliau mengatakan kedudukan orang yang berzikir itu sangatlah agung, istimewa jemaah. Ya. Jadi kedudukan orang yang berzikir itu sangatlah agung. Wa fadilatun lahu nabila. Kata beliau, keutamaannya pun sangat terpuji. Wa annahu bima yaqa'u minhu min dzikrillahi fi hayatin. Dan kata beliau, apa yang terjadi darinya berupa zikir pada Allah fi hayatin zatiyatin wa ruhiyyah. Apa yang terjadi darinya berupa zikir kepada Allah, maka dia dalam kehidupan zat maupun ruhnya, ya, jiwanya hidup, hatinya pun hidup. Lima yaghshahu minal anwar, maka sebesar itu pula cahaya yang meliputinya.
Ya, jadi dia hatinya menjadi terang, tidak gelap. Hatinya menjadi hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walima yasilu ilaihi minal ujur. Demikian pula pahala yang didapatkan sangatlah besar. Ya, pahala yang ia dapatkan sangatlah besar. Jadi apa yang sampai kepada dia berupa pahala itu jelas. Kama anna tarika lidzikri wa in kana fi hayatin dzatiyatin falaysa laha i'tibarun bal huwa syabihun bil amwat. Maka kata beliau, kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, demikian pula halnya dengan orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi hayatin dzatiyah, meskipun dia hidup secara zat, badannya hidup karena ada ruhnya. Falaisa laha i'tibar. Ya, meskipun ya yang terlihat oleh mata dia itu hidup, akan tetapi laisa laha i'tibar, tidak perlu untuk diperhitungkan, ya, enggak dianggap. Bal huwa syabihun bil amwat, bahkan ia mirip dengan orang-orang yang mati. Ya, jadi jasadnya hidup tapi hatinya mati. Maka tatkala seseorang ini hatinya telah mati, maka sejatinya dia adalah orang yang mati. Ya. Jadi kehidupan hanya sekedar kehidupan jasad tanpa kehidupan hati, itu tidak ada manfaatnya. Kemudian kata Syekh berikutnya, laqad ja'ala an-nabiyyul karim fi hadzal hadis bait adz-dzakiri bimanzilati baitil hayy. Maka pada hadis di atas, ya, sungguh Nabi yang mulia SAW telah menjadikan rumah orang yang berzikir kepada Allah seperti, ya, rumah orang yang berzikir kepada Allah sama seperti rumah orang yang hidup. Subhanallah. Kabaitil hayy, sama seperti rumah orang yang hidup. Wa baitil ghafil, dan rumah orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bimanzilati baitil mayyit, maka dia seperti rumahnya orang yang telah mati. Wa huwal qabr, yaitu kuburan maksudnya. Kan tempatnya orang yang mati atau rumahnya orang yang mati adalah kuburan dia. Wa fil lafdil awwal ja'ala dzakira nafsahu bimanzilatil hayy. Maka pada lafaz yang pertama, beliau SAW menjadikan orang yang berzikir, ya, dirinya itu seperti orang yang hidup. Wal ghafil bimanzilatil mayyit, sedangkan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu seperti orang yang telah mati. Fatadammana al-hadis bimajmu'i lafdhaihi annal qalba dzakir kal hayy fi buyutil ahya. Maka sebagai kesimpulannya dari keseluruhan kedua lafaz itu, maka hadis di atas tadi mengandung pengertian bahwa hati orang yang berzikir seperti orang hidup di rumah orang-orang yang hidup. Ya, hati orang yang berzikir seperti, ya, apa namanya tadi? Hati orang yang berzikir seperti orang yang hidup, ya, di rumah orang-orang yang hidup. Kemudian wal qalbul ghafil kal mayyit fi buyutil amwat, dan hati orang yang lalai seperti mayit di rumah orang-orang yang mati. Wa ala hadza fa inna abdanal ghafilin
quburun liqulubihim. Maka atas dasar ini sesungguhnya badannya orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu sejatinya adalah kuburan bagi hati-hati mereka. Wa qulubuhum fiha kal amwati fil kubur, dan hati-hati mereka sama persis seperti mayit-mayit di dalam kubur. Ya, subhanallah. Jadi jasadnya hidup orangnya, akan tetapi hatinya telah mati, ya, sehingga dia diumpamakan seperti mayit yang telah mati. Makanya tadi saya katakan jasad, ya, yang masih sehat, segar bugar, masih hidup orangnya, akan tetapi apabila hatinya telah mati, maka sejatinya orang tersebut telah mati. Ya, telah mati. Walihadza qila, dan oleh karena inilah dahulu pernah dikatakan fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim. Ya. Kata beliau, kata salah seorang penyair, fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim. Lupa zikir kepada Allah adalah kematian bagi hati-hati mereka. Wa ajsamuhum qabla al-quburi kubur. Jasad-jasad mereka adalah kubur bagi mereka sebelum diri mereka dikubur. Jadi hatinya sudah terkubur lebih dulu. Na'udzubillah. Ya. Kemudian wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim. Ruh-ruh mereka itu sangat terasa asing dalam jasad-jasad mereka. Walakinnaha 'indal khabisi awanisu. Kemudian wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim. Ruh-ruh mereka sangat asing dalam jasad-jasad mereka. Wa laisa lahum hatta nusyuru. Tidak ada kehidupan bagi mereka meskipun akan ada kebangkitan di alam baka. Tidak ada kehidupan. Waqil, dan pernah dikatakan pula fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim wa ajsamuhum fahiya al-kuburu ad-dawarisu. Lupa zikir pada Allah adalah kematian bagi hati mereka. Jasad-jasad mereka adalah kubur-kubur tua. Al-kuburu ad-dawarisu, kubur-kubur tua. Ya, sudah lama terkubur dia. Wa arwahuhum fi wahsyatin min habibihim. Ruh-ruh mereka sangat asing terhadap kekasih mereka. Walakinnaha 'indal khabisi awanisu, namun ia sangat tentram bersama sesuatu yang tercela. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian kata Syekh, walihada sahha fil hadisi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu telah sah dalam hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an ja'lil buyuti kubura. Ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang larangan untuk menjadikan rumah-rumah kita itu sebagai kuburan. Maksudnya bagaimana? Apakah nanti ketika ada orang meninggal dunia dari keluarga kita kemudian dikuburkan di rumah kita? Tidak. Maksudnya adalah la yusalli fihi wa la yadhkuru fiha Allah Ta'ala. Rumah yang dijadikan sebagai kuburan dan itu dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah rumah-rumah yang tidak digunakan untuk sholat di dalamnya serta tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sholat, tidak ada zikir di dalamnya.
Jadi rumah itu sepi kayak kuburan. Sepi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya suatu rumah itu tatkala digunakan untuk berzikir kepada Allah, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk membaca kalamullah, membaca Al-Quran, sehingga rumah itu menjadi rumah yang hidup, tersinari dengan cahaya keimanan, tersinari dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ya, sehingga rumah itu bercahaya, keadaan para penghuninya pun berada dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada keberkahan di dalam rumah itu, ada ketenangan, ada ketentraman. Ya, maka ini sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian, fa fi sahihaini min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di dalam sahihain disebutkan, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebagian salat-salat kamu di rumah-rumah kamu. Maksudnya di sini adalah salat-salat sunnah. Di rumah-rumah kita, dikerjakan di rumah. Ini yang afdal, bukan salat wajib. Jangan dipahami ini berarti dalil bahwa salat wajib itu dilaksanakan di rumah, tidak. Laki-laki salat wajibnya di masjid, salat sunnahnya dia usahakan di rumah. Sebagian salat-salat kamu di rumah-rumah kamu. Wala tattakhidhuha qubura, kata Nabi, dan janganlah sekali-kali kamu menjadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwasannya, atau menjelaskan bahwasannya rumah yang dijadikan sebagai kuburan itu adalah rumah yang tidak ditegakkan di dalamnya salat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warwa Muslimun fi sahihihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-Imam Muslim di dalam buku sahih beliau bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sebagai kuburan-kuburan. Fa inna syaitana yafir minal baitil ladzi, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah-rumah yusma suratul Baqarah tuqra'u fihi. Setan itu akan lari dari rumah-rumah yang didengar padanya surat Al-Baqarah yang dibaca di dalamnya. Jadi membaca Al-Quran di dalam rumah kita, maka itu akan mengusir syaitan. Membaca jemaah, dibaca. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya ini menjadi perhatian penting bagi kita semuanya. Jangan sampai rumah kita itu sepi dari beribadah kepada Allah, sepi dari sholat, sepi dari membaca Al-Quran, sepi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zikir pagi dan petang yang terbaca di dalam rumah itu. Tidak ada lantunan ayat suci Al-Quran yang terbaca di dalam rumah itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering saya nasihatkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya cinta itu tidak hanya sekedar di lisan, akan tetapi kita buktikan dengan amalan anggota badan kita. Tatkala kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga mencintai kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah konsekuensi. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah sedangkan kalam Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an
yang itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita baca. Benarkah pengakuan cinta tersebut? Dahulu salah seorang penyair pernah mengatakan, in law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Sekiranya cintamu itu jujur, cintamu itu benar, tidak palsu, la ata'tahu, niscaya kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicinta itu akan taat setia. Akan taat setia. Akan menimbulkan ketaatan. Membaca Al-Quran itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita membacanya, maka Allah juga akan senang. Ini sekaligus wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dijauhi. Padahal Al-Quran itu nanti pada pembahasan berikutnya, dia adalah afdhalul dzikri indallah. Seutama-utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin mewariskan ketenangan di dalam hati kita, jemaah. Coba, ya, dari sekarang mulailah kita untuk memperbaiki diri kita pelan-pelan, jemaah. Ya, sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, hendaknya kita optimalkan, kita perbaiki dengan segala amalan-amalan kebaikan. Ya, hendaknya kita mengalami kenaikan dalam keimanan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang asalnya belum istiqamah, maka saya doakan semoga istiqamah dalam membaca Al-Quran. Semoga memudahkan dalam perjalanan kita untuk istiqamah di dalam baca Al-Quran dalam setiap harinya. Usahakan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam setiap hari kita. Ada jadwal khusus, ada waktu khusus kita membaca Al-Quran. Misalkan setelah sholat maghrib sampai isya, kita membaca Al-Quran, dan itu kita lakukan dalam setiap harinya. Bukankah kabar gembira dari Nabi yang mulia SAW tentang kedahsyatan dalam membaca Al-Quran telah sampai kepada kita? Betapa besar pahala yang kita dapatkan tatkala kita membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mendapatkan ketenangan dalam batin, ketenangan hati, karena itu bagian dari zikir kepada Allah. Sedangkan zikir kepada Allah itu akan menyebabkan tenangnya hati dan hilangnya kegundahan di dalam hati. Ditambah lagi kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada kita. Kata Nabi yang mulia SAW, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf. Ya, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Ya. Walikulli harfin hasanah. Setiap satu hurufnya itu mendapat satu pahala kebaikan. Wal asharatu bi asyri amsalihha. Sedangkan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Bayangkan, tatkala kita mengucapkan alif lam mim yang tidak sampai 1 jam, bahkan tidak sampai 1 menit sekalipun, kemudian kita mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ucapan alif lam mim. Coba kalau yang kita baca itu 1 baris, 2 baris, 3 baris, 1 muka atau 1 sisi atau 1 lembar, setengah juz, subhanallah, betapa besar pahala kebaikan yang kita dapatkan, jemaah. Allah telah berikan kepada kita waktu 24 jam. Masa tidak ada dari 24 jam itu waktu untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal faedahnya jelas, keutamaannya jelas. Kenapa kita lebih mengutamakan untuk membaca status-status di medsos, untuk membaca berita-berita di medsos yang tidak yang belum tentu kita akan mendapatkan pahala darinya. Ya. Al-Quran jelas, jemaah. Banyak orang yang menginginkan ketenangan dalam hatinya.
Akan tetapi dia tidak tahu bahwasanya sumber ketenangan ada di dalam kitabullah, membaca Al-Quran. Mereka justru lebih senang mendengarkan musik. Bagi mereka musik itu akan mengobati hati mereka. Tidak. Survei membuktikan musik itu hanya 30% mengobati hati. Mati musiknya, kembali lagi ke galauan hati. Akan tetapi Al-Quran, ya, survei membuktikan tatkala dibaca, kata mereka 99% mengobati kegundahan hati. Padahal bukan 99%, 100% jemaah. Mengobati kegundahan hati seorang hamba. Maka carilah ketenangan di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, di rumah-rumah Allah, di masjid, dan pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kehidupan bagi hati kita. Carilah ketenangan di 3 tempat itu, dalam membaca Al-Quran, hadir di masjid atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila 3 perkara ini tidak kita lakukan, maka sejatinya hati kita telah mati. Maka sejatinya kita adalah jasad, ya, ibarat seonggok jasad yang tidak ada ruh di dalamnya. Mayat hidup jemaah. Mayat hidup. Hatinya mati, tapi jasadnya masih bergerak. Tidak ada manfaatnya jasad tanpa adanya hati yang hidup. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yuk, mulailah kita untuk rajin membaca Al-Quran. Cintailah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bahkan kalau bisa kita hafalkan 1 hari 1 ayat. Bayangkan ketika kita 1 hari menghafal 1 ayat, 1 bulan 30 ayat jemaah. Terlebih lagi kita sedang, ya, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Disadari atau tidak, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Habis Jumada Tsaniyah, kita akan masuk bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban, 2 bulan lebih sedikit jemaah, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Ya, maka hendaknya kita sudah mulai mempersiapkan diri kita. Ya, kata sebagian salaf, bulan Rajab itu adalah Syahrul Al-Badr, bulan persiapan, bulan waktunya menyemai benih-benih ketaatan mulai kita semai di bulan itu, sebagai bentuk latihan bagi diri kita, agar tatkala nanti di bulan Ramadan kita betul-betul dalam keadaan hati yang siap, jasad dan fisik yang siap, sehingga kita bisa memborong pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban itu adalah Syahrus Saqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiangi tanaman, menyirami tanaman, merawat tanaman, memupuk tanaman. Maka tatkala kita berusaha untuk mulai lebih semangat lagi dalam beramal soleh di bulan Rajab, maka hendaknya di bulan Sya'ban ini terus kita jaga. Barangkali di bulan Rajab masih ada 1, 2, 3 amalan soleh yang belum terlaksana, maka kita sempurnakan di bulan Sya'ban. Baca Al-Quran, ya, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, puasa sunnah. Kita rawat di bulan Sya'ban sehingga tatkala kita masuk di bulan Ramadan, kita siap menjadi hamba-hamba Allah. Kita sudah siap menjadi hamba-hamba Allah yang siap bersaing di dalam kebaikan. Jamaah, orang itu kalau mau lomba lari, mustahil kalau dia ingin menang dalam perlombaan tersebut tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Dia pasti akan menyiapkan fisiknya, dia pasti akan mengolah raganya, dan dia akan berusaha untuk latihan setiap harinya. Jauh-jauh hari sebelum hari H, dia akan menyiapkan dirinya dengan pemanasan, latihan lari, ya, mulai lari sedang, kencang, cepat. Dia berusaha agar dia tampil menjadi pemenang. Tidak mungkin dia akan menjadi seorang pemenang kalau tidak ada latihan sebelumnya. Maka demikian pula dengan bulan Ramadan. Kalau kita ingin tampil menjadi pemenang dalam bulan Ramadan, menjadi hamba yang memborong pahala demikian banyak, maka hendaknya kita mulai melatih diri kita sejak dini. Ketika kita masuk di bulan Rajab,
kita sudah mulai melatih amalan-amalan saleh. Kita berusaha untuk lebih memperbanyak lagi membaca Al-Quran karena itu amalan yang sangat utama. Kalau bisa sehari setengah juz kita bagi-bagi dengan memanfaatkan waktu sholat yang ada. Sebelum adzan berkumandang kita sudah berangkat ke masjid, atau pas adzan berkumandang kita berangkat ke masjid dengan membawa Al-Quran sambil menunggu muadzin itu iqamat. Maka setelah berdoa kepada Allah, karena itu tempat atau waktu mustajab, kita berdoa kepada Allah kemudian kita lanjutkan membaca Al-Quran. Dapat 1 lembar lumayan. Dan itu kalau kita lakukan dalam sholat 5 waktu, 5 lembar jamaah kita dapatkan. 5 lembar itu setara dengan setengah juz. Maka setengah juz berikutnya bisa kita baca setelah sholat maghrib. Keutamaan yang sangat besar jamaah. Jangan ditinggalkan. Sebagian orang salah. Untuk mendapatkan ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya, dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang menurutnya itu menenangkan hatinya, akan tetapi tidak. Dia melancong ke luar negeri. Dia jalan-jalan ke sebuah tempat yang dia inginkan. Membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan tenaga, tapi hati tak kunjung reda galaunya. Salah jalan jemaah. Mudah sekali. Untuk mendapatkan ketenangan adalah kembali kepada kitabullah, membaca Al-Quran, mengkajinya bahkan. Berusaha untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar. Melihat kepada pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, bagaimana mereka memahami dalam ayat ini. Tidak kita pahami dengan seenak hawa nafsu kita, waliyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan masalah ini dengan baik. Barangkali Ramadan yang akan segera atau Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita, itu barangkali adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung tatkala kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan detik demi detik, menit demi menit yang ada dalam rangkaian bulan Ramadan. Jemaah, kita itu nggak tahu kapan kita mati jemaah. Tatkala kematian sudah datang menyapa kita, hanya penyesalan yang ada. Tidak mungkin bisa kita kembali. Tidak mungkin kita bisa kembali ke dunia. Karena itulah jatah yang telah Allah berikan kepada kita dari usia yang Allah tetapkan kepada kita. Jangan pernah bermain-main dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali jemaah. Kalau tidak kita maksimalkan dengan ketaatan kepada Allah, rugilah kita, hancurlah kita, binasalah kita. Tatkala kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, pindah ke alam barzah, kemudian pindah ke alam akhirat, yang kita tidak tahu seberapa lama perjalanan panjang yang akan kita hadapi nanti. Kemudian endingnya ada surga, ada neraka. Waliyadzubillah, kalau sampai neraka menjadi tempat kembali kita. Azab di dalamnya sangat pedih jemaah. Apinya saja itu subhanallah 70 kali lipat jemaah. 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Tatkala hati ini terasa keras, coba kita nyalakan api kompor kita. Coba rasakan hangatnya api itu. Kemudian coba dekatkan tangan kita semakin dekat kepada api. Akan terasa panasnya jemaah. Bahkan mungkin di atasnya api kita taruh tangan kita, terasa panas. Kalau kita biarkan terbakar tangan kita, sakit tangan kita jemaah. Lihat api neraka 70 kali lipat panasnya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, daripada api di dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, layaklah apabila Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersedekah walau bisyikki tamrah. Sekalipun dengan kurma yang hanya sebelah. Demikian pula kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun.
Sekalipun itu kecil di mata kita, jangan diremehkan. Sekecil apapun kebaikan itu, berusahalah untuk melakukannya. Walau antal ka akhaka bi wajhin talqin atau bi wajhin talik. Sekalipun engkau hendak sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu sama muslim dengan berwajah ceria, maka itu adalah bagian dari kebaikan, bagian dari sedekah, maka manfaatkan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh di sini, wa fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bi isnadin hasan. Kemudian di dalam Sunan Abi Dawud dan selainnya dengan sanad yang hasan, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan pula menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah kamu untukku, sungguh solawat kamu akan sampai padaku di mana saja kamu berada. Makanya tatkala kita mendengar nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebut, maka hendaknya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita tidak mengucapkan itu, maka kita dianggap sebagai seorang yang bakhil. Kata Nabi yang mulia SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Seorang yang bakhil adalah orang yang ketika dia mendengar namaku disebut, lam yusalli alaihi, dia tidak bersolawat kepadaku. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi bayani makna qawlihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'alu buyutakum kubura. Tatkala Rasul mengatakan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan, maka kata Syekhul Islam, la tu'attiluha 'anis salati fiha wad du'ai wal qiraati fatakunu bimanzilatil kubur. Maka kata beliau, jangan pernah kalian kosongkan rumah kalian itu dari ibadah sholat. Maksudnya jangan sampai tidak dilakukan sholat dalam rumah kalian. Demikian pula doa, wa qiraatil wal qiraah, dan bacaan Al-Quran. Al-Qiraah ini maksudnya adalah bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Fatakunu bimanzilatil kubur, agar tidak sampai seperti kuburan. Coba kita pergi ke kuburan, sepi jemaah, sepi. Maka rumah jangan dijadikan sepi seperti kubur. Hidupkan rumah itu dengan zikir kepada Allah, baca Al-Quran, doa, sholat. Maka Masya Allah malaikat akan menaungi rumah itu. Rumah itu akan tidak ada jin di dalamnya. Setan lari dari rumah yang dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian fa'amara bitaharril ibadah fil buyut, maka kita ini diperintahkan untuk mengerjakan ibadah di rumah. Wa naha an taharriha 'indal kubur, dan dilarang mengerjakannya di kuburan. Jangan dibalik, kuburan dihidupkan dengan ibadah, anehnya rumahnya tidak pernah dihidupkan dengan ibadah. Kebalik jemaah, tidak ada ibadah di dalam kuburan. Ibadah itu di rumah. Kemudian aqsu ma yaf'aluhul musyrikuna minan nasara wa man tashabbaha bihim, dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang yang meniru-niru mereka.
Taib. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, karena setelahnya itu pembahasan panjang, yaitu tentang macam-macam hati, tentang pembagian hati. In qasamat al-qulub, hati itu terbagi menjadi tiga macam. Akan tetapi ini panjang pembahasannya, akan tidak terputus, biar komplit lengkap, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan mendatang biiznillah ya azza wajalla. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan semoga ada perubahan dalam diri kita tatkala telah sampai kebenaran kepada diri kita, dan kita berusaha untuk mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Berbahagialah bagi antum yang telah berusaha untuk mendengarkan setiap nasihat yang telah diberikan tadi, dan berusaha untuk merubah segala sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik, bahkan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.